Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di akhir part sebelumnya, kita mendengar gaya permainan Fang Yuan dan juga Raja Sejati Gunung Ungu. Masih sama seperti biasanya, Fang Yuan berhasil mengelabui orang-orang. Dan kalau di part kemarin itu adalah Qisang. Bahkan Fang Yuan membuat Qisang yang awalnya adalah orang yang sangat membenci Fang Yuan, justru kemudian menjadi teman baik. Pengaturan Fang Yuan memang luar biasa dan terbukti dari hasil yang ia dapatkan. Selain menjadikan Qisang sebagai teman baiknya, Fang Yuan juga mendapatkan banyak ilmu dari Qisang terkait dengan jalur formasi. Tidak hanya Fang Yuan, rupanya di sisi lain kita juga mendengar kalau Raja Sejati Gunung Ungu juga adalah pemain catur yang handal. Dia melawan kehendak surga dengan cara menyamar sebagai orang yang dikendalikan oleh kehendak surga. Dan dari kesaksian Raja Sejati Gunung Ungu, kita mengetahui betapa luasnya pengaturan dari kehendak surga. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kisah Fang Yuan tidak pernah lepas dari pengaturan kehendak surga. Ya, kalau dikatakan ini adalah permainan catur yang sudah berada di level para dewa. Sekarang, kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 266. Kembali ke sisi Fang Yuan. Setelah hubungan Qisang membaik, dan setelah Qisang selesai memeriksa kondisi dari formasi super alam mimpi, akhirnya Qisang kembali ke klan Qi. Sementara Fang Yuan, dia sendiri sudah mendapatkan banyak pemahaman dari jalur formasi yang ia dapatkan melalui Qisang. Selain itu, Fang Yuan juga telah menyelesaikan alam mimpi dari jalur formasi yang sebelumnya ia tahan. Dan sesuai tebakan Fang Yuan, alam mimpi itu memang menyisakan 2 babak. Dan setelah menyelesaikan kedua babak itu, pencapaian Fang Yuan telah melompat ke ranah Grandmaster. Setelah mencapai titik ini, Fang Yuan pun kembali membuka bagian ketiga dari formasi pada peninggalan Heifan. Memang, sebelumnya Qisang mengatakan bahwa formasi ini tidak bisa diselesaikan. Namun Fang Yuan tidak menyerah. Dia mengurung diri dan terus mencoba menyelesaikan formasi ini. Seperti kata pepatah, ada banyak jalan menuju ke negeri Cina. Dan Fang Yuan terbukti berhasil menyelesaikan formasi itu melalui jalan yang berbeda dengan yang digunakan oleh Qisang. Ini adalah sebuah pencapaian besar tentunya untuk Fang Yuan, sekaligus menjadi titik balik perkembangan perekonomian Fang Yuan. Karena memang formasi ini adalah formasi tipe pertanian jenis binatang buas, yang fungsinya dapat mempercepat proses perkembangbiakan laba-laba penyesalan. Meskipun formasi ini spesifik untuk laba-laba penyesalan, tapi bagi Fang Yuan itu tidak masalah, sudah cukup. Lagi pula, laba-laba penyesalan itu adalah jenis binatang buas yang juga dapat menghasilkan material abadi, serta sangat diminati oleh banyak immortal. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan formasi ini, pendapatan Fang Yuan pun kembali tumbuh ke tingkat yang berikutnya. Sementara di saat yang sama, berita mengejutkan tengah mengguncang dunia Gu. Berita tentang gagalnya penyerangan benua tengah ke dataran utara kini menjadi trending topik. Terlebih karena saat ini 2 orang peringkat 8 telah dikonfirmasi mati di medan perang, sementara 1 orang lagi saat ini menghilang. Dan dalam berita itu, orang-orang tahu bahwa pelaku pembunuh 2 orang peringkat 8 tidak lain adalah Mao Liqiu atau musang ekor anjing yang dulunya adalah peliharaan dari The Great Sun.
Tentu ini menjadi pukulan besar bagi benua tengah. Reputasi mereka anjlok, sementara reputasi dataran utara kini membumbung tinggi. Beruntungnya, di dalam kemalangan itu, Zhao Lianyun dan beberapa orang lainnya berhasil kembali ke benua tengah. Walaupun prosesnya sangat dramatis dan penuh dengan air mata. Tapi yang lebih penting bagi benua tengah adalah Gu Cinta, yang mana saat ini Gu Cinta sudah bisa diamankan. Sekarang berita itu menyebar seperti api yang membakar hutan yang kering, sangat cepat merembetnya. Dan tentu saja, Fang Yuan yang sebelumnya mengurung diri juga mendengar tentang berita ini. Dia mendapatkan berita itu dari sumber informan terpercaya miliknya, yaitu Nona Baitu. Namun, reaksi Fang Yuan setelah mendengar berita ini tidak seperti orang lain. Dia malah memiliki fokus yang berbeda. Dua orang peringkat 8 mati, sementara seorang lagi hilang entah kemana. Fang Yuan tampak mengerutkan keningnya. Kejadian ini tidak ada di kehidupanku sebelumnya. Dengan begini, dataran utara dan benua tengah akan menjadi musuh abadi. Akan ada ketegangan di antara keduanya. Kemudian kalau benua tengah mulai bergerak dan membalas dendam ke dataran utara, maka itu akan menjadi situasi yang menarik. Namun meskipun berkata demikian, Fang Yuan tahu kalau hal ini mungkin tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Lagi pula, selama masih ada dinding regional, kelima wilayah tidak akan jatuh dalam perang berskala besar. Semakin lama, semakin banyak perubahan yang terjadi di dunia ini. Kemungkinan semua ini terjadi karena tindakanku yang pada akhirnya merubah alur takdir. Sekarang aku harus mulai waspada. Aku tidak bisa terus bergantung pada ingatanku dari kehidupan sebelumnya. Gumam Fang Yuan yang mencoba menganalisis situasinya. Namun apapun itu, Fang Yuan akan memikirkan semuanya nanti. Sekarang yang paling utama adalah menyelesaikan alam mimpi. Fang Yuan sudah bertekad untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pencapaian dari berbagai jalur. Setidaknya Fang Yuan ingin semua pencapaiannya itu berada di tingkat Grandmaster sebelum pada akhirnya perang besar pecah. Dan setelah memikirkan itu, Fang Yuan pun kembali memasuki alam mimpi. Kali ini, Fang Yuan berada di area seperti perbukitan yang tandus. Fang Yuan mencoba menganalisis situasi yang ada di sana. Dia menyadari bahwa dia saat ini sedang dibawa oleh seekor manusia binatang dari jenis babi hutan. Selain yang membawa dia, ada satu lagi manusia babi hutan yang lain. Sepertinya alam mimpi ini berasal dari era lama. Tapi aku tidak tahu era manakah ini. Fang Yuan bergumam dalam hati sambil berpikir. Karena dia menyadari bahwa adanya manusia binatang di situ artinya kejadian ini sudah sangat lama. Karena memang setelah kelahiran yang mulia jiwa iblis spektral, para manusia binatang telah dimusnahkan sepenuhnya. Saat ini, Fang Yuan bisa merasakan tubuhnya sakit semua. Saat dia mencoba menggerakkan tangannya, rasanya pun sangat sakit. Tapi sayang, Fang Yuan tidak tahu kalau meskipun dia hanya menggerakkan sedikit tangannya, itu sudah cukup untuk membuat para manusia babi hutan itu menjadi marah. Dan kemudian, manusia babi hutan yang membawa Fang Yuan langsung membanting Fang Yuan ke atas batu. Seketika Fang Yuan bisa merasakan nyeri yang mendalam. Lalu saat dia mencoba membuka mata, kali ini kaki babi hutan itu sudah ada di depan matanya. Dan seketika kepalanya pun hancur menjadi bubur. Fang Yuan mati. Dia dikirim kembali ke dunia nyata. Sialan.
Aku langsung terlempar keluar. Sepertinya aku harus menunggu kesempatan dan tidak bertindak gegabah, kata Fang Yuan sambil memulihkan jiwanya menggunakan gunyali. Dan setelah selesai, Fang Yuan kembali masuk ke alam mimpi. Kali ini, Fang Yuan tidak melakukan pergerakan apapun dan menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Lalu saat kedua manusia babi itu sampai di ujung tebing, mereka melemparkan Fang Yuan ke dalam jurang. Fang Yuan pun terkejut. Dia bisa melihat bahwa ada begitu banyak orang yang sudah menjadi mayat di dalam jurang itu. Sepertinya para manusia babi hutan ini memang sengaja mengumpulkan semuanya di dalam jurang ini. Meski Fang Yuan bisa melihat lingkungan sekitar, Fang Yuan tidak sempat menghindar dan pada akhirnya dia jatuh menghantam batu di dasar jurang. Kepala Fang Yuan pecah dan dia mati lagi. Sial, alam mimpi apa ini sebenarnya? Fang Yuan terkejut dengan apa yang baru saja ia alami. Dia tidak habis pikir kalau alur ceritanya akan seperti ini. Dia bingung bagaimana cara untuk menyelesaikan alam mimpi ini. Dia bergerak, mati. Dia diam, mati. Fang Yuan tampak masam. Sebelum akhirnya, Fang Yuan memutuskan untuk kembali masuk ke dalam alam mimpi itu lagi. Sembari Fang Yuan melakukan percobaan, kita akan pergi ke benua tengah. Nenek Sa kini datang menemui Duklong. Di dalam ruangan itu, selain Duklong, rupanya ada juga Pri Ziwei. Melihat Nenek Sa, Duklong tersenyum dan berkata, "Nenek Sa, kamu mengerjakan tugasmu dengan baik. Tugas yang dimaksud adalah memperbaiki menara pengadilan surgawi, yang mana sebelumnya saat perang di Gunung Yitian, menara pengadilan surgawi benar-benar rusak parah dan memang butuh banyak waktu serta upaya untuk memulihkannya. Walaupun saat ini belum 100%, tetapi ini tetap menjadi menara pengadilan surgawi dan auranya pun tidak kekurangan dari aura peringkat 9. Semua ini bisa terjadi tentu karena dedikasi Nenek Sa." Mendengar pujian dari Duklong, Nenek Sa tersenyum dan menjawab, "Ini hanya sebagian tugas saya. Setelah ini akan menjadi tugas Anda. Saya akan pergi menyusul orang tua itu sekarang." Duklong pun tersenyum. "Ya, sampaikan salamku padanya." Setelah Duklong mengatakan itu, Nenek Sa kemudian berubah menjadi debu dan tersapu oleh angin. Tentu orang yang dimaksud oleh Nenek Sa tadi adalah pemimpin menara pengadilan surgawi sebelumnya. Mereka berdua adalah rekan seperjuangan dan berasal dari masa yang sama. Oleh karena itu, Nenek Sa memiliki perasaan yang begitu mendalam. Dan sekarang, setelah menyelesaikan tugasnya, dia pergi untuk menyusul pemimpin menara pengadilan surgawi yang sebelumnya. Duklong saat ini tidak terlihat sedih. Dia adalah pemimpin dari pengadilan surgawi saat ini. Oleh karena itu, dia tidak boleh menunjukkan kelemahan apapun. Kemudian Duklong berkata, "Sepanjang sejarah, jutaan bahkan miliaran orang telah mengorbankan diri untuk pengadilan surgawi. Kali ini, kita juga kehilangan banyak orang dalam waktu yang berdekatan. Tapi, tidak ada yang perlu ditangisi. Mereka melakukan tugas mereka dengan baik. Dan sekarang adalah tugas kita untuk memikul kepercayaan mereka dan menjalankan tugas kita." Mendengar itu, Pri Ziwei yang ada di sana tampak menarik nafas panjang. Dia kembali mendapatkan ketenangannya. "Tuan, lalu apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Pri Ziwei. Duklong menutup mata sejenak, dan kemudian ekspresinya menjadi tegas saat dia membuka mata.
Dia berkata, "Era besar akan segera dimulai. Oleh karena itu, kita akan menyingkirkan orang-orang yang seharusnya tidak ada." Pri Ziwei paham bahwa yang dimaksud oleh Duklong adalah Fang Yuan, Ying Wuxie, serta yang lainnya. Namun, meskipun dia tahu yang dimaksud oleh Duklong, Pri Ziwei kini tampak masam dan berkata, "Namun Tuan, Fang Yuan, Ying Wuxie, ataupun yang lain adalah orang-orang yang pandai. Mereka menyembunyikan diri mereka dengan baik. Dan selama mereka berada di luar benua tengah, kemampuan saya untuk menemukan lokasi mereka pun berkurang drastis." Duklong melambaikan tangannya. "Tidak perlu khawatir. Bahkan jika kita tidak tahu di mana mereka, tapi aku tahu bahwa mereka akan pergi ke alam mimpi di perbatasan selatan. Kita akan singkirkan mereka di sana, agar yang mulia mimpi besar dapat tumbuh dan terakhir di masa yang tenang." Mendengar itu, Pri Ziwei pun mengangguk. Kita kembali lagi ke sisi Fang Yuan. Kali ini adalah percobaan yang ketiga. Fang Yuan mencoba mengamati detail-detail kecil yang mungkin menjadi petunjuk dalam menyelesaikan alam mimpi ini. Dalam pengamatan itu, Fang Yuan menemukan bahwa sebenarnya dia adalah seorang ahli peringkat 4. Hanya saja tubuhnya kini babak belur dan gu miliknya sepertinya dilucuti. Dan oleh karena itu, peluang untuk bisa lolos dari tempat itu pun menjadi sangat kecil. Sepertinya harapanku adalah saat di jalan sebelum aku dibuang ke jurang. Fang Yuan selesai menganalisis. Lalu dia kembali ke alam mimpi. Karena alam mimpi ini memang sangat sulit dan tidak masuk akal, Fang Yuan tidak punya pilihan lain selain menggunakan gerakan pembunuh mengurai mimpi. Jadi, begitu Fang Yuan masuk, dia langsung menggunakan mengurai mimpi. Tapi alangkah terkejutnya Fang Yuan saat tahu bahwa efek dari mengurai mimpi sangatlah lemah. Gerakan itu bahkan hanya dapat menyembuhkan sedikit luka yang Fang Yuan miliki. Ibarat kata, Fang Yuan saat ini seperti seorang yang kehausan di tengah padang gurun. Sementara efek mengurai mimpi itu hanya seperti memberikan beberapa tetes air yang bahkan tidak sampai melegakan dahaga Fang Yuan. Jadi, mau tidak mau, Fang Yuan kembali menggunakan gerakan pembunuh mengurai mimpi. Dia bahkan sampai menggunakannya sebanyak 5 kali, karena dia terlalu putus asa. Setelah itu, Fang Yuan barulah mendapatkan energinya kembali. Dia mengambil kesempatan ini untuk meronta dan melepaskan diri. Fang Yuan berhasil lepas dari orang yang memeganginya. Lalu kemudian Fang Yuan jatuh ke tanah, dan dengan susah payah dia berusaha berlari. Tapi tubuhnya terlalu lemah, sementara manusia babi hutan itu dapat mengejarnya dengan mudah. Kemudian dengan satu pukulan, Fang Yuan terlempar dan kepalanya meledak seperti balon. Gah! Apa yang terjadi? Fang Yuan terkejut saat dia terbangun lagi dari alam mimpi. Sialan, jadi ini bukan jawabannya. Lantas apa yang harus kulakukan? Fang Yuan tampak berpikir keras. Kalau apa yang Fang Yuan lakukan sebelumnya bukanlah jawabannya, artinya satu-satunya jalan untuk lolos dari alam mimpi ini adalah saat dia dilempar ke dalam jurang. Fang Yuan memang pandai dan dia segera menyimpulkan itu. Lalu Fang Yuan mencoba lagi. Saat ini dia sudah menggunakan mengurai mimpi untuk memperkuat tubuhnya. Lalu, saat dia dilempar ke jurang, Fang Yuan kembali membentur batu dan tubuhnya yang tidak diperkuat oleh gu ternyata kembali hancur seperti tomat yang jatuh. Sialan, ternyata juga bukan ini. Fang Yuan mulai menggerutu.
Mungkinkah aku harus merubah arah jatuhku dan berpegangan pada pohon di sekitar? Pikir Fang Yuan. Akhirnya, percobaan kembali berlanjut. Kali ini, Fang Yuan mencoba seperti yang ia rencanakan dan berhasil mengubah arah jatuh dari tubuhnya. Kali ini Fang Yuan membentur pada dahan-dahan kayu. Namun sayang, pada batang kayu terakhir, kayunya cukup berbeda dengan kayu pada umumnya. Karena kayu itu dipenuhi duri seperti tombak ikan pedang. Saat Fang Yuan jatuh, jantungnya tertembus oleh tombak itu. Hingga akhirnya Fang Yuan mati lagi. Ah, sialan! Ini adalah alam mimpi paling sulit yang pernah kuhadapi. Fang Yuan mengutuk. Namun tidak ada jalan untuk menyerah. Fang Yuan mencobanya sekali lagi. Dan setelah percobaan yang kesekian kalinya, Fang Yuan akhirnya berhasil menghindari alur kematian. Fang Yuan mendarat di tanah dengan selamat, meskipun tubuhnya penuh dengan luka. Fang Yuan tidak membuang waktu. Dia lalu menggunakan gerakan pembunuh mengurai mimpi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah sembuh, Fang Yuan melihat ke arah langit. Lantas apa yang harus kulakukan sekarang? Kemudian tiba-tiba Fang Yuan merasakan aura immortal yang menekan. Di atas tebing terlihat dua immortal dari golongan manusia binatang. Satu bertubuh ular namun berkepala manusia, sementara yang lain berkepala babi hutan tapi berbadan manusia. Badan besar, aku tahu kau ada di sana, kata immortal berbadan ular. Badan besar, bangun! Kenapa kau tidur? Kata immortal berkepala babi. Kemudian aura yang intens meledak dan bau busuk di dalam jurang terhempas seketika. Kini di depan Fang Yuan muncul sosok raksasa, tingginya hampir 30 meter. Dua immortal manusia hewan itu tampak mengamati, sementara Fang Yuan benar-benar dibuat terkejut. Hei badan besar, makanlah. Itu adalah daging yang kami dapatkan setelah berbagai pertempuran, kata manusia ular. Ah, sudah kukatakan, aku punya nama. Panggil aku Zuo Yehui, bukan badan besar, kata raksasa itu yang ternyata memiliki nama Zuo Yehui. Lalu sambil memegang beberapa mayat manusia, Zuo Yehui melemparkan mereka ke dalam mulutnya. Sialan, ini buruk, pikir Fang Yuan. Jika Fang Yuan tidak melakukan apapun, maka pada akhirnya dialah yang akan menjadi santapan. Sementara itu saat ini di perbatasan selatan, tepatnya di area yang disebut sebagai Jurang Iblis Hitam. Di sana terlihat ada 4 orang yang baru saja datang. Sebelumnya sedikit story bahwa di sekitar area sana sesungguhnya terdapat banyak gunung ataupun jurang yang dalam. Ada banyak masterku yang pergi menjelajahi gunung ataupun jurang yang dalam itu untuk mendapatkan material. Namun di antara semuanya, Jurang Iblis Hitam tidak begitu menarik perhatian mereka. Ukurannya lebih kecil dan tidak banyak mengandung tanda dao. Selain itu, Jurang Iblis Hitam juga hanya menghasilkan beberapa sumber daya dari jalur gelap. Untuk kekuatan super, jumlah itu tidak berguna. Sementara untuk Master Gu biasa, jurang itu terlalu berbahaya. Jadi pada akhirnya jurang itu pun tidak pernah dieksplorasi. Sampai hari ini, tibalah 4 orang itu, dan salah satu di antara mereka berseru, "Aku datang untuk memenuhi perjanjian kita sebelumnya. Aku telah memberimu warisan dan kau telah berhutang budi padaku."
Orang yang mengatakan itu tidak lain adalah Raja Sejati Gunung Ungu. Dan rupanya, sosok di dalam jurang iblis hitam itu adalah salah satu sosok yang telah mendapatkan warisan dari Raja Sejati Gunung Ungu. Dan setelah keheningan beberapa waktu, sebuah suara terdengar. "Kebaikan apa? Budi apa yang kau bicarakan?" Seketika aura yang kuat menekan wilayah di sekitar sana. Ying Wuxie, He Laolan ataupun Bai Ningping sampai melotot karena terkejut saat mereka merasakan tekanan yang luar biasa ini. Sementara itu Raja Sejati Gunung Ungu berkata, "Bukankah kau ingin menjadi manusia, Zuo Yehui? Aku sudah memberimu warisan untuk merubahmu menjadi manusia. Apa kau lupa?" "Manusia? Aku ingat sekarang. Jadi kau adalah laki-laki yang datang waktu itu." "Haha, ya. Aku, Zuo Yehui, mengingatnya. Dan aku akan membalas budi. Jadi apa yang kau butuhkan?" "Aku hanya ingin kau makan. Tapi kau harus menangkap makananmu sendiri," kata Raja Sejati Gunung Ungu. "Jika itu manusia fana, aku tidak mau. Aku muak memakan mereka," katanya. Tapi Raja Sejati Gunung Ungu tersenyum. "Tidak perlu khawatir. Mereka adalah para immortal. Bahkan mungkin ada yang berada di peringkat 8. "Wah, itu bagus. Aku mau," kata Zuo Yehui dengan semangat. Dan kalau kalian notice, nama monster yang ada di dalam alam mimpi milik Fang Yuan saat ini sama seperti nama sosok yang ditemui oleh Raja Sejati Gunung Ungu. Dan usut punya usut, rupanya keduanya memang adalah satu karakter yang sama. Zuo Yehui mendengar nama yang disebutkan oleh raksasa itu di dalam mimpinya. Fang Yuan gemetar. Fang Yuan tahu benar bahwa Zuo Yehui adalah sosok urban legend yang berkembang di perbatasan selatan serta 4 wilayah yang lain. Sosok Zuo Yehui adalah binatang buas abadi yang sudah hidup sekitar 1 juta tahun yang lalu ketika era zaman kuno ada. Dikatakan bahwa setiap kali dia muncul, Zuo Yehui akan melakukan pembantaian dan pertempuran akan terus berlangsung selama itu. Keberadaannya adalah lambang dari malapetaka. Kematian dan kehancuran terjadi di mana-mana. Karena kekuatannya yang luar biasa, Zuo Yehui ditakuti. Selain itu, dia juga memiliki kecerdasan manusia, sehingga ketika era besar datang dan para yang mulia terlahir, entah yang mulia iblis ataupun yang mulia abadi, Zuo Yehui akan bersembunyi dan tidak akan menampakkan dirinya. Seolah-olah dia tahu bahwa yang mulia peringkat 9 itu adalah ancaman yang nyata bagi dirinya. Dan meski dia adalah peringkat 8 dan telah hidup lebih dari 1 juta tahun, namun Zuo Yehui tahu bahwa dia tidak akan bisa menang ketika melawan para yang mulia yang telah menginjakkan kaki di peringkat 9. Zuo Yehui, aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan binatang buas abadi ini di dalam mimpi yang kualami, gumam Fang Yuan. Tapi Fang Yuan tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Saat ini Zuo Yehui mulai mengumpulkan para mayat yang ada di sana dengan menyedot mereka menggunakan mulutnya. Zuo Yehui menyedot udara yang kemudian membuat para mayat itu mulai berterbangan dan masuk ke dalam mulutnya. Zuo Yehui tampak sangat lahap ketika memakan para mayat itu.
Bahkan dia tidak menghiraukan darah yang melumuri mulut dan giginya. Sementara itu, Fang Yuan yang sebelumnya mencoba bersembunyi di antara para mayat, kali ini dia mulai panik. Fang Yuan mencoba bertahan, namun dia tidak berkutik. Pada akhirnya, Fang Yuan pun berakhir tersedot ke dalam mulut dari Zuo Yehui. Dan seketika, pemandangan di depan mata Fang Yuan berubah lagi. Dia kembali ke dunia nyata. Sialan, aku mati lagi. Bagaimana caraku untuk melewati dunia mimpi ini? Gumam Fang Yuan sambil mengutuk. Fang Yuan jatuh dalam permenungan yang mendalam. Dia mencoba banyak cara, tapi pada akhirnya dia tidak bisa melarikan diri. Artinya, alam mimpi ini memaksa dia untuk memasuki jurang. Namun, di dalam jurang itu ada Zuo Yehui yang bahkan jauh lebih berbahaya daripada para manusia binatang yang ada di atas. Apa alam mimpi ini ingin agar aku melarikan diri dari Zuo Yehui setelah jatuh ke dalam jurang? Fang Yuan berpikir. Pada akhirnya, Fang Yuan sekali lagi, dia mencoba masuk ke dalam alam mimpi. Fang Yuan kini berulang kali menggunakan gerakan pembunuh mengurai mimpi. Dan setelah jatuh ke dalam jurang, Fang Yuan juga menggunakan lagi mengurai mimpi untuk mencapai dasar dari tumpukan mayat yang ada di dalam jurang itu. Bagus, gua harap ini sudah cukup, kata Fang Yuan. Namun kemudian Zuo Yehui mulai makan. Dia makan dengan rakus dan menyedot tumpukan mayat itu. Daya hisapnya sudah seperti mesin vakum cleaner, sehingga para mayat itu mulai berterbangan dan masuk ke dalam mulutnya. Fang Yuan yang semula merasa aman, kini hatinya mulai terasa dingin. Sialan. Fang Yuan sungguh tidak berdaya. Dia mencoba berpegangan, tapi pada akhirnya dia juga tersedot oleh hisapan Zuo Yehui dan kemudian berakhir keluar lagi dari alam mimpi. Fang Yuan tampak frustasi. Sialan, sepertinya aku harus menggali lebih dalam lagi. Fang Yuan mengambil keputusan dan akhirnya kembali lagi memasuki alam mimpi. Kali ini Fang Yuan beralih, dia memilih lokasi yang berbeda dan menemukan tempat yang jauh lebih dalam serta terdapat batu untuk berpegangan. Kemudian hal yang sama berulang lagi. Namun kali ini Fang Yuan berhasil lolos dari hisapan Zuo Yehui. Fang Yuan berhasil bertahan di bawah meskipun dia terlihat terengah-engah. Akhirnya aku bisa menahannya, kata Fang Yuan yang tampak bersukacita. Namun kemudian, terdengar suara immortal manusia binatang yang ada di atas. Dia berkata, nafsu makan yang baik Zuo Yehui. Sementara Zuo Yehui merengek. Terlalu sedikit. Ini terlalu sedikit. Aku ingin lebih banyak manusia. Semakin banyak aku makan, semakin dekat aku menjadi manusia. Immortal berkepala ular itu pun tertawa. Jangan khawatir, ini baru kloter pertama. Aku membawakan yang lain di sini, katanya sambil melemparkan segudang tumpukan mayat dari atas jurang. Bajingan, seru Fang Yuan ketika melihat ini. Tubuhnya hanyalah tubuh fana. Bahkan jika dia adalah ahli peringkat 4, dia tidak punya gu untuk memperkuat tubuhnya. Artinya tubuhnya tidak ada bedanya dengan manusia fana. Jadi, saat tubuhnya tertimpa oleh mayat yang jatuh dari atas jurang, kepalanya pun pecah dan dia mati lagi. Fang Yuan keluar lagi dari alam mimpi. Jiwanya terluka lagi. Segera Fang Yuan menyembuhkannya, dan dia tampak berambisi lalu kembali memasuki alam mimpi. Sialan,
Apa yang harus kulakukan sekarang? Fang Yuan mengutuk dalam hati. Dia kembali melewati kloter pertama dan sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, sebelum kloter kedua dimulai, Fang Yuan menahan beberapa mayat untuk diletakkan di sekitar tubuhnya. Fang Yuan menggunakan mereka agar menjadi perisai, sehingga ketika tumpukan mayat dijatuhkan dari atas tebing, dia tidak akan mati. Dan terbukti, cara ini berhasil. Fang Yuan berhasil bertahan. Tapi kemudian, saat dia sedang mempersiapkan diri dari daya hisap Zuo Yehui yang kedua, dia merasakan ada semacam ekor di antara tumpukan mayat itu. Saat Fang Yuan menyentuhnya, sesuatu yang seperti ekor itu bergerak dengan cepat dan langsung menembus dadanya. Fang Yuan terkejut dan kembali terlempar keluar dari alam mimpi. Sialan, itu Gu? Fang Yuan menyadari apa yang telah membunuhnya. Fang Yuan dengan cepat sadar bahwa tumpukan mayat itu adalah tumpukan mayat dari Master Gu. Namun karena mereka hanya ada di tingkat fana, jadi para immortal itu bahkan tidak repot-repot memeriksa semuanya. Kalaupun ada Gu yang terlewat, pada akhirnya para immortal itu juga tidak peduli. Fang Yuan berpikir, akankah Gu ini menjadi jalan untuk dia melarikan diri? Fang Yuan penasaran dan kembali masuk ke dalam alam mimpi, lalu mengulang semuanya dari awal. Kemudian, setelah para immortal itu melemparkan mayat-mayat ke dalam jurang, Fang Yuan mencoba mencari Gu dan menggunakan mengurai mimpi untuk menyempurnakan Gu yang ia dapatkan. Fang Yuan berhasil menyempurnakan Gu yang ia dapatkan, namun sayang sekali Gu itu tidak berguna. Fang Yuan mencoba mencari yang lain, tapi sayang sekali dia terlambat dan pada akhirnya dia mati dikunyah oleh Zuo Yehui. Fang Yuan mencoba lagi, dan mati lagi. Mencoba lagi, mati lagi. Sialan, mimpi busuk macam apa ini? Kata Fang Yuan yang kini sudah frustasi karena terus-terusan gagal. Fang Yuan mulai putus asa dan berpikir untuk menyerah. Tapi, seperti penasaran dan tertantang, Fang Yuan pada akhirnya kembali memasuki alam mimpi sekali lagi. Kali ini, Fang Yuan berhasil mendapatkan Gu dari jalur tanah. Ini sebuah keberuntungan. Fang Yuan lalu menggunakannya untuk mengubur dirinya di dalam tanah dan berlindung. Dan kali ini, Fang Yuan berhasil selamat dari daya hisap yang kedua. Namun tiba-tiba, Zuo Yehui marah. Sialan, aku masih belum terbebas dari formasi terkutuk ini. Lihat saja, aku akan menghancurkan formasi ini. Fang Yuan terkejut. Dia membuka sedikit tanah tempat ia berlindung untuk melihat apa yang terjadi di luar. Dan kali ini, cahaya kelabu menyelimuti seluruh lembah. Itu adalah gerakan pembunuh abadi milik Zuo Yehui. Saat ini, bahkan kedua immortal manusia binatang yang sebelumnya melihat dari atas tebing, mereka memilih untuk melarikan diri. Gerakan pembunuh Zuo Yehui ini memiliki cakupan yang sangat luas dan jatuh seperti batu meteor. Sekarang, apa yang bisa Fang Yuan lakukan? Bahkan jika dia memiliki Gu pergerakan peringkat 4 pun, Fang Yuan tidak akan bisa lolos dari serangan berskala besar ini. Bajingan! Jangan katakan padaku bahwa ada alam mimpi yang tidak bisa diselesaikan. Kalau aku tahu hal ini akan terjadi, aku pasti sudah menyerah sejak awal. Sialan. Fang Yuan kini hanya bisa mengutuk. Dia memikirkan begitu banyak kerugian yang sudah ia derita untuk menyelesaikan alam mimpi ini. Sekarang, pada akhirnya Fang Yuan hanya bisa menyerah.
sudah tidak ada yang bisa dia lakukan. Meteor itu jatuh dan menghancurkan jurang itu, sekaligus mengirim Fang Yuan kembali ke dunia nyata. Cedera jiwa Fang Yuan kali ini jauh lebih parah daripada cedera-cedera sebelumnya. Fang Yuan kini hanya bisa menyembuhkan lukanya menggunakan gunyali. Dia tampak menghela nafas panjang. Saat Fang Yuan hendak melanjutkan kata-katanya, dia tiba-tiba terkejut karena alam mimpi yang ada di depannya kini sudah hilang. Kemana alam mimpi itu? Fang Yuan terkejut. Kemudian Fang Yuan segera memeriksa dirinya lagi dan dia kembali dibuat melongo. Kali ini, pencapaiannya pada jalur gelap rupanya telah mencapai peringkat Grandmaster. Padahal sebelumnya, dia hanya berada di tingkat biasa. Apa yang terjadi? Fang Yuan tampak linglung. Fang Yuan merenung sejenak, lalu kemudian, dari semua kemungkinan yang ada, Fang Yuan menyimpulkan. Sepertinya alam mimpi ini hanya memiliki satu babak dan langsung membuat pencapaianku ke tingkat Grandmaster. Alam mimpi ini mungkin adalah jenis alam mimpi survival yang memaksaku untuk bertahan sampai adegan terakhir. Bahkan sekalipun aku tidak yakin, tapi ini adalah kemungkinan yang paling masuk akal. Alam mimpi ini memang sangat sulit. Mungkin karena alam mimpi ini bersinggungan dengan Zuo Yehui. Tapi baguslah, aku sudah menyelesaikannya. Fang Yuan tampak puas saat ini. Pada dasarnya, memang pemahaman Fang Yuan tentang alam mimpi itu masih dangkal. Kalau dibandingkan dengan perkembangan alam mimpi di saat Fang Yuan hidup di kehidupan pertamanya, Fang Yuan memang tidak terlalu memahaminya. Dia hanya memahami alam mimpi secara garis besar. Hal-hal yang umum saja ia ketahui. Ada banyak hal yang tidak ia ketahui, termasuk jenis-jenis alam mimpi yang ternyata ada juga jenis survival. Namun meski begitu, untuk saat ini pemahaman Fang Yuan pada alam mimpi adalah yang tertinggi dibandingkan dengan semua orang dari kelima wilayah. Dan oleh karena itu, Fang Yuan benar-benar memonopoli alam mimpi untuk dirinya sendiri. Namun, apakah perjalanan hidup Fang Yuan akan terus semulus ini? Kita akan cari tahu lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih, see you again in the next video, dan bye.